Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan singkat bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor, edisi Sabtu 26 Oktober 2024. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini dari Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah, kami puji dan muliakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang menguasai dan memiliki hidup kami. Kepadamu pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu mengucap syukur. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang malam peristirahatan kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi untuk menikmati anugerah Tuhan di sepanjang hari ini. Mengawali aktivitas kami pagi ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti dengan baik dan benar, supaya firman-Mu yang kami baca, kami dapat pahami dengan baik dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 26. Judul dari bacaan kita pagi ini, Yesus memulihkan penglihatan orang buta di Betsaida. Firman Tuhan demikian. Setibanya Yesus dan murid-muridnya di Betsaida, orang membawa kepadanya seorang buta. Mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang berjalan-jalan. Mereka kelihatan seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung itu." Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah proses Tuhan. Lalana puang matua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita ini kita menemukan hal yang menarik, yaitu bahwa Yesus melakukan penyembuhannya dengan dua proses. Ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Lalu Yesus melakukan proses yang kedua, yaitu ia meletakkan lagi tangannya pada orang itu, sehingga orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks ini menyuguhkan kisah penyembuhan yang berbeda, karena pada narasi yang lain, cukup sekali saja Yesus menyembuhkan orang sakit. Lalu, mengapa harus ada dua tahap penyembuhan?
Sesungguhnya dua tahap penyembuhan bukan karena Yesus tidak mampu, tetapi kita perlu memahami semuanya dalam proses Tuhan. Poin proses Tuhan dalam bacaan ini penting bagi kita yang mungkin acap kali penuh kekhawatiran dan mudah putus asa. Berada dalam keterbatasan dan kelemahan tubuh memang tidak mengenakan. Akan tetapi, jaminan proses pemulihan kita berada dalam tangan Kristus. Saudara-saudara, bagaimana kita memahami bahwa penyembuhan harus melalui proses, bahkan tidak langsung. Bukan karena iman tidak kuat, bukan juga kalau kita tidak sembuh, berarti iman lemah. Melalui peristiwa ini, kita belajar bahwa penyembuhan tidak melulu secara instan, namun bisa bertahap. Melalui proses kesembuhan tersebut, kita diajak agar tidak mudah patah semangat, tetapi tetap berpegang pengharapan bahwa proses Tuhan mengantar kita pada relasi yang semakin mendalam dengan Kristus. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur terima kasih atas waktu singkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami mohon kiranya Roh-Mu yang kuduslah yang akan memeteraikan firman-Mu itu di dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami dan kami dimampukan untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami sehingga kami tetap menaruh pengharapan, tetap percaya dan tidak mudah putus asa menantikan berbagai anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan lawati mereka masing-masing. Mereka yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik dirawat di rumah sakit maupun perawatan jalan. Tuhan berkati, Tuhan jamah dan melalui berbagai proses, prosedur perawatan medis, Tuhan pakai untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam berbagai pergumulan hidup. Tuhan topang mereka, Tuhan bukakan jalan agar supaya segala pergumulan mereka dapat dilalui dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam studi, anak-anak cucu-cucu kami dalam berbagai jenjang pendidikan. Tuhan berikan hikmat-Mu dan berikan mereka kecerdasan sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya pada waktu Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bersyukur karena berbagai anugerah Tuhan, sempurnakan syukur mereka. Dan saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, untuk memulai usaha, Tuhan topang mereka, bukakan jalan untuk mereka. Kami berdoa untuk gembala Tuhan, gembala jemaat Tuhan, para pendeta, para majelis
pimpinan dan pengurus OIG. Tuhan berkati mereka dan berikan hikmat-Mu supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dan panggilan mereka seturut dengan kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang sudah lansia, Tuhan terus berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang cukup, dan pengharapan yang teguh, dan terus dapat menikmati masa tuanya dengan damai sejahtera dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, presiden, para menteri, bahkan sampai ke pelosok, khususnya dalam pemerintahan yang baru sekarang ini, agar supaya mereka dapat memerintah bangsa dan negara kami dengan penuh tanggung jawab dan dalam hikmat Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, seluruh keberadaan kami, aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa kepadamu, dan semua ini kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.